Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi seminar proposal tugas akhir saya, yang dimulai dari latar belakang. Pembangunan infrastruktur terus mengalami kemajuan yang begitu pesat. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Adapun kebutuhan material terbesar dalam pembangunan adalah semen. Namun, tanpa kita sadari, semen menyumbang 7% dari total emisi karbon di seluruh dunia. Bahkan, angka ini diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya. Melihat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan, dalam beberapa tahun terakhir tengah dikembangkan penelitian terkait beton geopolimer, yang mana material semen sebagai agen pengikat atau binder disubstitusi dengan material pozolan. Material pozolan ini kaya akan kandungan silika dan mampu menjadi substituen semen. Salah satu material limbah dengan kadar silika yang cukup tinggi adalah fly ash. Fly ash di Rim merupakan abu hasil pembakaran batu bara pada PLTU. Kadar silika pada fly ash mencapai 50-60%, sehingga sangat cocok digunakan untuk material pozolan. Terlebih mengingat kuantitasnya yang sangat melimpah di Indonesia. Data pada tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah fly ash mencapai 8,3 juta ton. Berangkat dari latar belakang tersebut, saya, Jaka Perwira, NRP 072, mengusulkan topik penelitian tugas akhir berjudul Forma beton geopolimer berbasis high calcium fly ash dengan variasi molaritas alkali aktivator. Yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik material high calcium fly ash, menentukan mix desain beton yang optimal, serta mengetahui pengaruh dari variasi molaritas alkali terhadap karakteristik beton geopolimer yang dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Fly ash sendiri dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu fly ash tipe F dan tipe C. Parameter pembeda utama dari keduanya adalah kadar kalsium di dalamnya. Fly ash kelas F memiliki kadar kalsium di bawah 10%, atau biasa dikenal sebagai low calcium fly ash. Sedangkan untuk kelas C berada di atas 10% dan disebut juga dengan high calcium fly ash. Penerapan fly ash kelas C terbukti mampu diimplementasikan untuk beton skala konstruksi. Sedangkan untuk fly ash kelas F dengan kadar kalsiumnya yang tinggi menyebabkan setting time-nya yang pendek sehingga kurang efektif untuk diimplementasikan. Pada beton geopolimer, cairan alkali digunakan untuk membantu terjadinya reaksi alumina silika yang terdapat pada material pozolan, yang mana menurut Misalat tahun 2020 dan Fomercam tahun 2018 melaporkan bahwa alkali aktivator yang baik digunakan untuk beton geopolimer adalah campuran antara sodium hidroksida dan sodium silika. Nilai molaritas dari alkali aktivator yang digunakan juga turut mempengaruhi reaksi yang terjadi dalam beton. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Ryu tahun 2013, menyimpulkan bahwa semakin tinggi nilai molaritas alkali, maka semakin tinggi pula early strength yang dapat dicapai pada beton. Dalam pembuatan beton geopolimer sendiri, terdapat dua metode pencampuran. Yang pertama ada metode basah. Dalam metode ini digunakan alkali aktivator dalam bentuk larutan yang kemudian dicampur dengan bahan lain. Sedangkan untuk metode kedua yaitu pencampuran kering, digunakan alkali aktivator dalam wujud padatan yang kemudian digiling bersamaan dengan prekursor fly ash menjadi semen geopolimer. Setelah itu baru dicampurkan dengan agregat dan air. Adapun dalam tugas akhir ini digunakan metode penyampuran kering mengingat kelemahan dari material fly ash tipe C atau high calcium fly ash adalah setting time-nya yang relatif pendek, dan menurut Bayu Aji tahun 2018, metode ini terbukti mampu memperpanjang setting time dan meningkatkan kualitas dari beton. Berikut merupakan diagram alir dari penelitian tugas akhir ini, dimulai dari studi literatur untuk mencari referensi, dasar teori, serta konsep dari beton geopolimer berdasarkan jurnal dari penelitian sebelumnya.
Data sekunder yang didapat dari berbagai referensi tersebut kemudian akan dianalisis sebagai sumber literatur dalam merancang penelitian tugas akhir yang akan dilakukan. Kemudian dilakukan pengumpulan serta pengujian material, dilanjutkan dengan penentuan mix design dari beton geopolimer. Setelah itu dilakukan pembuatan beton geopolimer serta pengujian sampel beton, yang mana hasil dari pengujian sampel tersebut kemudian akan dianalisis. Berikut merupakan beberapa pengujian material yang dilakukan. Untuk material prekursor, dalam hal ini fly ash, dilakukan uji berat jenis sesuai standar ASTM C188. Kemudian ada uji XRF untuk mengetahui komposisi senyawa penyusun dari prekursor, serta uji XRD untuk mengetahui fasa senyawa di dalamnya. Fasa senyawa dapat dikodekan menjadi dua, yaitu kristalin dan amorf. Semakin besar kadar fasa senyawa amorf di dalam suatu material, maka akan semakin reaktif. Hal ini tentu akan semakin baik untuk reaksi yang terjadi di dalam beton. Sedangkan untuk material agregat yang menjadi filler pada beton, dalam hal ini agregat kasar dan halus, dilakukan uji berat jenis, analisis gradasi butir, serta kadar air resapan. Berikut merupakan tahapan pembuatan beton yang dimulai dari pembuatan semen geopolimer yang merupakan campuran dari fly ash dengan alkali aktivator dalam bentuk padatan, yang mana keduanya dihaluskan secara bersamaan dengan menggunakan alat ball mill. Kemudian dilakukan mixing beton. Pada tahap ini, semen geopolimer yang telah dibuat sebelumnya dicampur dengan material agregat dan air. Setelah itu dilakukan uji selam untuk mengetahui homogenitas dan workability dari beton. Standar yang digunakan adalah SNI 1972 tahun 2008. Setelah itu setelah dinyatakan memenuhi standar uji selam, beton segar kemudian dimasukkan ke dalam cetakan atau biasa disebut casting. Baru kemudian dilakukan curing atau perawatan beton. Selama proses pengerasan akan terjadi proses hidrasi yang mengeluarkan panas cukup tinggi. Nah, tujuan dari curing ini adalah untuk mengetahui kadar air di dalam beton dan menjaga agar tidak terjadi retak dini. Setelah itu dilakukan beberapa uji pada sampel beton yang telah dibuat. Yang pertama ada uji kuat tekan. Uji ini merupakan salah satu parameter pengujian yang paling mendasar pada beton untuk mengetahui performa beton yang dihasilkan. Kemudian ada uji kuat tarik. Nilai kuat tarik sendiri biasanya berkisar antara 8 sampai dengan 15% dari nilai kuat tekannya. Parameter ini sangat penting untuk dapat memprediksi perambatan dan ukuran retak di dalam struktur. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi ketahanan geser beton dan untuk menentukan panjang penyaluran dari tulangan. Nomor 3 ada uji permeabilitas untuk mengetahui kemudahan suatu cairan atau gas dalam melewati beton. Bisa dibayangkan, semakin mudah suatu beton dilewati oleh cairan, maka baja tulangan di dalamnya akan semakin berisiko terkena korosi. Kemudian dilakukan uji porositas yang dilakukan untuk mengetahui besarnya persentase pori di dalam beton. Adanya pori di dalam beton tentu dapat mengurangi durabilitasnya. Porositas juga memiliki korelasi terhadap permeabilitas, yang mana semakin besar nilai polaritas dari beton, porositas dari beton, maka angka permeabilitas juga akan semakin besar pula. Selanjutnya dilakukan uji UPV untuk mengetahui kebatasan dari beton dengan memanfaatkan kecepatan gelombang ultrasonik. Semakin padat karakteristik dari beton, maka kekuatannya akan semakin meningkat pula. Dan terakhir ada uji resistivitas, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan beton dalam menghambat arus listrik. Parameter ini erat kaitannya dalam perhitungan proses laju korosi pada baja tulangan di dalam beton. Dan selanjutnya, setelah seluruh uji dilakukan, maka data-data yang diperoleh akan dianalisis. Tahap analisis data ini merupakan hasil pengecekan produk dari pengujian sebelumnya. Analisis data berperan dalam pembuatan kesimpulan dari pengerjaan tugas akhir ini. Analisis data ini dilakukan dengan cara membandingkan variabel-variabel yang ada berdasarkan hasil uji yang telah dilaksanakan.
Hasil ini kemudian digunakan untuk mengetahui efek dari variabel tersebut, kemudian dianalisis sesuai dengan beberapa parameter uji yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pemaparan dari saya terkait topik penelitian tugas akhir yang saya usulkan. Kritik dan saran dari seluruh pihak akan sangat berharga dalam penyempurnaan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.